Keterangan apa yang menarik dari sejumlah saksi yang dihadirkan hari ini sudah ada rekan kami Syafati Suryo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Syafa, sudah ada berapa saksi yang diperiksa dan apa keterangan saksi yang menarik hari ini? Ya, Stefani, Davi, dan pemirsa, 5 dari 12 saksi yang dijadwalkan hadir pada persidangan hari ini sudah memberikan keterangannya di muka persidangan. Di antaranya yang pertama, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Kemudian yang kedua, Mahareza Rizky, adik kandung Brigadir Joshua. Saksi ketiga adalah Vera Simanjuntak yang merupakan kekasih dari Brigadir Joshua. Saksi keempat ini adalah ayah dari Brigadir Joshua yaitu Samuel Huta Barat, dan saksi kelima yang sudah memberikan keterangannya adalah ibu kandung dari Brigadir Joshua yaitu Rosti Simanjuntak. Davi, Stefani, dan pemirsa, sayangnya meskipun persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum, namun majelis hakim melarang media menyiarkan secara langsung jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Kami awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya dapat menyaksikan persidangan dari luar ruang sidang, yakni melalui layar televisi yang disediakan di dekat ruang sidang dan juga pengeras suara yang disediakan di dekat ruang sidang. Davi, Stefani, dan pemirsa, berdasarkan jalannya persidangan yang kami ikuti dari luar ruang sidang, ada beberapa poin-poin penting dan menarik yang kami catat yang diberikan oleh para saksi yang sudah memberikan keterangannya. Yang pertama, Kamarudin Simanjuntak. Ini sebelumnya sempat mengundang pertanyaan mengapa kuasa hukum Brigadir Joshua dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Kemudian jaksa menjelaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ini seorang saksi tidak lagi seseorang yang harus mengalami langsung suatu peristiwa, tetapi bisa saja pihak-pihak yang memang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut. Nah, ada beberapa keterangan yang tadi disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Di antaranya yang pertama, Kamarudin mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi pribadi terhadap pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Hasil investigasi tersebut, Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, ikut menembak Brigadir Joshua di TKP Duren 3, Jakarta Selatan. Sebagaimana sebelumnya, Davi, Stefani, dan pemirsa, dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa hanya Barada Richard Eliezer dan juga Ferdi Sambo yang menembak Brigadir Joshua hingga meninggal dunia. Ini yang kemudian harus di cross check pada sidang-sidang pembuktian selanjutnya. Selain itu, Kamarudin Simanjuntak juga menyebut bahwa ia sempat melihat luka yang ada di tubuh Joshua dan mengklaim ada kejanggalan pada luka yang ada di tubuh jenazah Brigadir Joshua. Kemudian Davi, Stefani, dan pemirsa, keterangan kedua yang disampaikan oleh adik kandung Brigadir Joshua yaitu Mahareza Rizky menjelaskan mengenai profesi dari Brigadir Joshua, bahwa awalnya Brigadir Joshua ini bekerja bersama Ferdi Sambo sejak sekitar tahun 2019 saat Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kepala Dirtipidum Mabes Polri, dan kemudian saat Ferdi Sambo naik menjadi Kadif Propam Polri, ia kemudian ditarik sebagai ajudan pribadi istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Mahareza Rizky, adik dari Ferdi Sambo, juga menjelaskan hubungan baik dari Putri Chandrawati kepada Brigadir Joshua, kepada dirinya, dan juga kepada sejumlah anggota keluarga Brigadir Joshua. Bahkan beberapa hari sebelum Joshua meninggal dunia, Putri Chandrawati ini sempat memberikan tanda kasih kepada Mahareza Rizky, adik kandung Brigadir Joshua, yakni berupa sebuah dompet dan juga sejumlah uang. Selain itu, saat hakim dan juga jaksa menanyakan mengenai adakah masalah yang sempat diceritakan oleh Brigadir Joshua kepada adiknya menjelaskan bahwa selama ini Brigadir Joshua tidak pernah mengeluhkan adanya ancaman ataupun masalah yang dialaminya selama bekerja dengan Ferdi Sambo. Hanya saja Brigadir Joshua memang sempat mengeluhkan bahwa ia sering merasa kecapean begitu setelah bekerja bersama Ferdi Sambo, karena kerap mengikuti Ferdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati ke beberapa lokasi untuk berdinas. Kemudian Davi, Stefani, dan pemirsa, keterangan yang ketiga ini disampaikan oleh kekasih dari Brigadir Joshua yaitu Vera Simanjuntak, yang dimana ia mengaku sudah menjalin hubungan dekat dengan Brigadir Joshua selama sekitar 8 tahun.
Dan terakhir kali Vera Simanjuntak bertemu dengan Brigadir Joshua yakni pada tahun 2019. Saat itu Joshua berpamitan kepada Vera untuk merantau ke Jakarta demi mengumpulkan biaya untuk pernikahan mereka kelak. Nah, saat beberapa hari bahkan beberapa jam sebelum Joshua meninggal dunia, Joshua sempat menghubungi Vera Simanjuntak dan pernah juga bercerita bahwa Joshua sempat mendapatkan ancaman dari beberapa pihak. Bahkan Joshua bercerita bahwa ia sempat kesal kepada seseorang karena menurut Joshua ia telah difitnah, telah menyakiti Putri Chandrawati. Joshua sempat menyebut bahwa ancaman ini datang dari skuad lama yang kemudian ditafsirkan oleh Vera Simanjuntak bahwa skuad lama ini merupakan sejumlah ajudan lama yang pernah bekerja kepada Verdi Sambo. Namun belakangan kita tahu Komnas HAM pernah menyebut bahwa skuad lama ini sebenarnya bukan sekelompok ajudan tetapi adalah Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir pribadi dari Verdi Sambo, dan ini juga masih harus di cross check pada sidang-sidang pembuktian selanjutnya. Dan kemudian keempat dan kelima saksi lainnya yaitu ayah dan ibu Brigadir Joshua juga sudah memberikan keterangannya. Pada intinya keduanya menceritakan pada awal mula mereka menyaksikan jenazah putra kesayangannya Brigadir Joshua setibanya di Jambi, dan saat melihat jenazah Brigadir Joshua, ayah dan ibu Joshua sempat melihat adanya kejanggalan pada luka yang ada di tubuh Joshua, yang ini kemudian membuat mereka berinisiatif untuk mengusut kasus ini dan melaporkannya ke polisi untuk kemudian diusut tuntas apa yang terjadi pada Brigadir Joshua. Davi, Stefani. Ya baik, terima kasih Syafaati Suryo. Nanti kita akan update lagi informasi terbarunya dari sana. Terima kasih Syafa, selamat sore.